Hai, aku Naira. Jadi di sini tuh aku ditugasin buat ngerjain soal PTS dari Bu Lulu. Terus tuh aku tuh kebagian nomor 7, 8, sama 10. Jadi yuk kita kerjain. Sebelumnya tuh maaf ya, karena ini kan udah aku coding sebelumnya. Jadi waktu aku pastekan di sini bakal langsung muncul codingan aku yang tadi. Jadi kita langsung stop aja buat menghemat waktu, tapi aku tetap jelasin kok. Jadi DF-nya itu kenapa ada DF-nya ada 2 kali, kenapa nggak 1 kali aja? Karena tuh DF yang pertama itu buat jadiin tabel, biar tabelnya itu kebentuk ya kan. Jadinya tuh kalau nggak ada DF-nya itu nanti tabelnya tuh nggak bakal bentuk. Terus selanjutnya DF source itu buat manggil kolom source. Terus di kolom source kita akan disuruh buat yang manga doang, jadi kita tulis manga. Terus di bagian DF status itu sama kayak DF source. Terus ada group by studios, itu tuh ibaratnya tuh kayak grup kelas gitu. Grup kelas kan ada grup kelasnya sama anggotanya. Nah, studios itu kayak grup kelas yang nampung anggota-anggota gitu. Terus ada ascending itu buat ngurutin, karena ini yang paling banyak berarti bakal ngurutin dari yang paling banyak paling tinggi gitu. Kita run, nah ini bakal langsung terurutin gitu. Terus nomor 8 kita disuruh buat melanjutkan script dari soal nomor 7. Munculkan hasil output soal nomor 7 hanya pada kolom studio source and status. Jadi kita copy dulu. Pastekan, enter karena tadi udah. Nah, kita type langsung aja. DL-nya masih sama, yang membedakan itu di bagian studio source and status. Karena di nomor 8 ini kita cuma disuruh buat munculin kolom studio source and status. Jadi kita tuliskan seperti ini. Kita tidak perlu menambahkan ascending atau apa di sini tuh, nggak perlu menambahin grup lagi bla 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 gitu, nggak perlu. Kita langsung aja studio source and status taran. Nah, di sini bakal muncul studiosnya ada bonus, bandai, Mako Picture dan sebagainya. Terus di bagian source ini kenapa manga semua? Karena kan emang di awal itu udah ada DF source sama dengan manga. Itu berarti tuh kalau kita manggil kolom source itu tuh yang bakal kepanggil tuh cuma yang isinya manga doang gitu. Terus yang statusnya udah finish airing. Jadi kalau misal ada yang bisa ada yang visual novel source-nya dan sebagainya tuh gak bakal kepanggil gitu guys, ibaratnya. Terus nomor 10. Di nomor 10 ini kita tuh disuruh buat munculin value GC staff dari kolom studio dengan vote terendah pada tahun lebih dari 2000. Kita paste. Coba ya, soalnya ini beda sih sama codinganku. Coba ya, ini bisa error. Nah kan error karena ini tuh kalau aku ya itu pakainya tuh source values.
sort values karena vote rendah. Jadi kayak sort values itu buat manggil nilai kayak yang rendah gitu. Terus dari sort values itu, maaf ya guys, akunya agak nyontek-nyontek catatan aku. Jadi di sort values itu kita panggil lagi nih by sort values mana gitu yang bakal kita panggil, yang bakal kita pakai itu. Ternyata pada years. Nah, pada bagian years ini di kolom itu namanya itu bukan years, tapi namanya itu aired. Nggak percaya, sebentar ya. Nih, white aired. Oke. Coba ya, coba aired. Itu ini kita tambah ascending-nya. Ascending itu buat ngurutin dari yang terendah sampai tertinggi, dari tertinggi sampai terendah itu pakainya ascending. Terus ascending-nya ini kita fold. Terus false itu group B itu tadi ya yang aku sebutin, itu ada studios, get group A, kita tambah kurung, ternyata terus sort series ini buat manggil si score. Kan vote rendah kan, otomatis yang dilibatin itu ada score ascending true. Gak usah pakai head, white ini aja. Dan ini kayaknya kurang S deh. Nah, jadi tadi tuh kurang S. Nah, ini udah kepanggil. Oke, gitu aja tutorial dari aku. Maaf ya kalau aku tuh banyak bingungnya, banyak salah kata-kata gitu, karena di sini aku juga sama-sama masih belajar kayak kalian. Jadi aku tuh minta maaf kalau selama ngejelasin itu kurang mudengin, malah ngajak kalian pusing bareng. Maaf ya. Bye bye, makasih. Selanjutnya bakal dilanjutin sama teman aku. Baik semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elina Nabila Putri, nomor absen 10 dari kelas 11 PPLG 3. Jadi di sini saya akan memfilter suatu data menggunakan Google Colab. Di sini saya juga sudah menyiapkan 3 soal ini sesuai dengan data. Sebelumnya kita akan mengupload data dulu. Cara upload datanya itu yang pertama kita ke sini nih. Ke sini. Kemudian ke sini. Habis tinggal upload datanya aja. Di sini saya ternyata sudah upload nih anime CSV, itu adalah data yang akan kita filter. Langsung saja yang pertama kita akan ini dulu, import pandas SPD. Import pandas SPD.
Nah, jadi itu import pandas ASPD ini fungsinya untuk mengimport library pandas yang akan digunakan untuk memanipulasi data dalam bentuk tabel seperti Excel atau CSV ini. Ya. Begitu, jadi kalau misal kita mau memfilter atau memanipulasi data, itu kita yang pertama harus import pandas ASPD dulu. Jadi kita run itu untuk memastikan bahwa ini tuh sudah berjalan gitu. Ini kan udah ada tanda centangnya nih, tandanya ini sudah berhasil ya guys. Langsung saja kita akan mulai dari yang pertama. Munculkan studio penghasil anime dengan skor tertinggi. Ambil 5 baris data teratas. Dan oh ya, tambahan, sebelum kita akan mengerjakan, kita tuh harus kayak nautin dulu datanya anime CSV ini ke pandasnya. Caranya itu yang pertama df p titik ps CSV anime CSV. Nah, situ ini fungsinya untuk membaca. Jadi ini fungsinya untuk membaca terlebih dahulu datanya, data CSV ini. Setelah itu kita akan print df head. Terus nah, oke. Sekedar info juga, df itu artinya data frame ya. Jadi fungsinya kita membuat df sama dengan pd CSV dalam kurung ini anime CSV ini itu fungsinya untuk membaca file anime CSV-nya ya. Isinya itu data-data anime dan akan disimpan dalam sebuah data frame yaitu df ini ya guys. Kalau udah print ini kita langsung saja run. Ya, ini dia data-datanya ya teman-teman. Ini datanya. Oke. Kalau begitu kita bisa lanjut ke yang soal pertama. Oke, soal pertama. Munculkan studio penghasil anime dengan skor tertinggi. Ambil 5 baris data teratas. Yang pertama kita bisa memasukkan top 5 studionya dulu. Ini top, terus ini 5 studios. Sama dengan. Jadi itu fungsinya itu ini nantinya akan menampilkan 5 studio dengan skor tertinggi. Setelah itu kita df ini terus ini studios oke, koma dan skor karena tadi kan studio dan skor ya, skor tertinggi ya guys. Saja skor fungsinya ini itu untuk memilih hanya kolom studio saja yang akan kita filter datanya dan juga kolom skor dari data frame-nya. Setelah itu kita lanjutkan ya, sort values terus kurung by score. Sebentar, ini salah, harusnya itu satu. Ini ya. Ini satu aja. Skor. Setelah itu koma ascending sama dengan false terus titik head terus dalam kurung 5. Oke, jadi fungsinya kita memasukkan sort values ini by score itu untuk mengurutkan data berdasarkan nilai skor dalam urutan
menurun atau descending. Artinya, studio dengan skor tertinggi akan ada di bagian paling atas. Selanjutnya, head ini setelah diurutkan, nantinya baris ini tuh akan mengambil 5 data teratas atau 5 baris teratas, yaitu 5 studio dengan ranking atau skor tertinggi. Oke, setelah itu kita akan print. Jangan lupa print untuk melihat hasilnya ya guys. Top 5 ini studios, ini dia guys. Kita akan coba ya, kita lihat. Ya, ini sudah terlihat ya. Di sini ada studionya, Madhouse skornya 9,14. Ini ada Madhouse lagi, ada Bones 9,09. Oke, jadi ini adalah studio 5 studio dengan skor tertinggi. Oke. Kalau begitu mungkin kita bisa lanjut ke yang soal selanjutnya ya. Soal selanjutnya. Munculkan baris ke 1010 sampai 1020 dengan kolom titel, skor, episode, status. Gunakan penulisan iLog. Oke. Kita akan langsung saja mengcoding. Yang pertama kita akan ini dulu. Rows. Jadi tuh fungsi rows ini tuh adalah data frame baru yang berisi data dari baris ke 1010 sampai 1020 dengan kolom yang disebutkan. Jadi langsung saja kita isi ya, rows, terus gini, terus ini, begini, terus sama dengan df ini untuk memunculkan data frame-nya ya guys. Df iLog. Ini kan perintahnya untuk menggunakan iLog ya. Terus ini. Landing. Sebentar guys. Maaf. Nah. 10 ini sorry. Sampai Oke, jadi itu iLog ini itu adalah fungsi pandas yang digunakan untuk memilih baris berdasarkan indeks. Nah, dalam hal ini itu memilih baris dari indeks 110 hingga 1010 hingga 1020, catatan bahwa indeks 1021 tidak termasuk karena Python menggunakan slicing yang bersifat eksklusif pada batas akhir. Oke, jadi setelah ini itu kita akan masukkan iLog. Ya, iLog. Jadi ini tuh kayak buat batasnya gitu loh guys. Jadi jangan sampai data ke 1021 tuh masuk gitu. Karena kita kan cuma nyari yang dari data ke 1010 sampai 1020. Jadi kita masukinnya ini 21 ya guys. Oke, setelah itu maaf. Ini harusnya nggak gini. Ini langsung saja begini. Gini, terus title kita masukin ya. Maaf. Nah, title terus skor. Dan kita harus menampilkan ini kan, jadi kita harus menulisnya terlebih dahulu. Skor, episode sesuai dengan penulisan yang ada di datanya, kemudian koma, dan yang terakhir adalah status. Oke. Sudah ya, jadi seperti yang sudah saya katakan tadi itu, setelah memilih baris, kita hanya akan mengambil kolom title, skor, episode, dan status untuk baris-baris tersebut. Oke, terus setelah itu jangan lupa kita print ya guys. Print.
Rose. Ini dia, udah ada nih. Nah, langsung saja. Jadi ini print Rose 1010 dan 1020 ini itu untuk menampilkan informasi dari baris 1010 sampai dengan 1010 sampai dengan 1020 yang isinya itu ada title, score, episode, dan status. Kita akan coba ya, run. Nah, ini dia. Nih. Nah, bisa dilihat. Title, Seiyuki Gaiden, score 7,77. Episodenya 3, statusnya finish airing. Sudah berhasil ya. Jadi ini data pada barisan 110 sampai dengan barisan 120 yang menampilkan title, skor, episode, dan status. Oke, kita bisa lanjut ya ke soal selanjutnya. Soal terakhir nih. Carilah value dari kolom title yang mengandung kata season. Oke. Kita plus kode. Season title ya. Jadi kita pertama tulis dulu ya. Season. Titles. Terus sama dengan DF. Ini DF lagi. Terus ini. Ini title terus tutup titik str. Jadi aku jelasin ya data-datanya. Kenapa kita harus masukin ini contains kurung buka ini season. Nah, jangan sampai salah ya, karena kalau kita sampai salah ketik tuh nantinya akan mengakibatkan error. Season terus habis itu koma, nah sama dengan false. Oke. Jadi DF title str ini itu berfungsi untuk memfilter data frame. Jadi hanya memilih baris di mana kolom title mengandung kata season. Ini ya caranya. Terus str contain season itu berfungsi untuk mencari string tertentu, dalam hal ini season, dalam kolom teks. Jadi kita kan mau nyari season nih, kita harus masukin ini str contains. Nah, files itu artinya jika ada nilai none atau nilai kosong di dalam kolom title, maka itu nantinya akan diabaikan dalam pencarian ini. Nah, kalau season title ini itu adalah data frame baru yang berisi baris-baris di mana judul anime mengandung kata-kata season. Oke. Setelah ini langsung saja ya di print. Nah. Print kurung season titles. Print season titles terus ini. Oke. Title. Oke, jadi fungsi ini tuh seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu fungsinya untuk mencetak data frame season title, tetapi hanya menampilkan kolom titelnya saja, yaitu judul-judul anime yang memiliki kata season di dalamnya. Oke. Coba kita ini ya, kita run. Nah ya, sudah muncul ya nih titelnya Gintama season 4. Terus ada lagi nih Kanojo Okarimas season Ren, Vinland Saga season 2. Nah ini ya. Jadi titel yang mengandung kata season. Oke. Ya, ini sudah semua ya.
Jadi cukup sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Oke, saya Erlina Nabila Putri, pamit undur diri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.